Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 723 kalian semua adalah iblis. Merayu. Pelayan bermata biru itu tiba-tiba meraung, berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan seluruh wajahnya tiba-tiba terasa sakit dan berubah menjadi hati babi. Semua orang di meja tidak bisa menahan keterkejutan dengan pemandangan mendadak ini. Terutama Jiang Yan dan Ye Qingmei, melihat telapak tangan dipaku di depan mereka dengan pisau tajam pada jarak yang begitu dekat, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak berani menunjukkan suasananya. Bahkan Lin Yu dan Li Zhensheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, penuh kejutan. Melihat pembantaian ratusan orang, mereka jelas tidak mengharapkan pembantaian ratusan orang bertindak begitu tiba-tiba. Para tamu di sekitarnya juga diperhatikan oleh kerusuhan tersebut, dan mereka mau tidak mau menoleh untuk melihat. Setelah melihat pemandangan di depan mereka semua ketakutan. Setelah beberapa saat terpana, mereka berteriak dan tiba-tiba bangkit. Lari. Terbunuh. Saat seorang wanita berteriak, beberapa pengunjung di meja di kejauhan dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka semua terlihat kaget, dan mati-matian bangun dan berlari keluar dalam sekejap mata. Sebagian besar pengunjung lari. Kakak Niu, ada apa? Lin Yu bertanya dengan cemas. Pak, biarkan dia memberitahumu. Bai Rentu berkata dengan ringan, lalu meraih garpu dan pisau di atas meja dan mengarahkannya ke leher mata biru, dan berkata dengan dingin, katakan, untuk apa kau di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Lin Yu dan Li Zhensheng tiba-tiba menoleh dan melirik satu sama lain ketika mereka mendengar kata-kata Bai Rentu. Warna kulit mereka sedikit berubah, dan mereka sepertinya telah menyadari apa yang sedang terjadi. Pelayan bermata biru ini mungkin ada yang salah dengan itu. Merayu. Pelayan bermata biru memegang erat meja dengan tangan yang lain, tangan yang terjepit itu menggigil kesakitan, dan wajahnya penuh kesakitan dengan suara rendah, dan berkata dengan tangisan dalam suaranya, Aku tidak mengerti kamu. Katakan apa? Tidak mengerti. Bai Rentu tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, dan suaranya sangat dingin. Dengan ayunan tangannya yang tiba-tiba, dia memindahkan pegangan pisau di atas meja, dan pisau tajam itu tenggelam sedikit ke telapak tangan pelayan bermata biru itu lagi. Apa? Pelayan bermata biru itu menjerit, air mata mengalir. Rambut kuning dikasir dan si kecil dengan nampan, jangan bergerak. Kalau tidak, aku berjanji kamu akan menyesal. 100 orang tidak menoleh ke belakang, dan tiba-tiba berkata dengan dingin. Saat ini, ada total 4 atau 5 pelayan yang tampak pucat dan bingung di dalam ruangan. Dia secara khusus memesan 2 pelayan asing dan memberi isyarat bahwa mereka sebaiknya menjauh. Bertindak gegabah. Ekspresi 2 pelayan asing yang disebutkan namanya berubah tiba-tiba. Mereka saling melirik. Mata mereka dingin, dan mereka tahu bahwa mereka telah terlihat. Ekspresi ngeri tersapu di wajah mereka, ekspresi mereka sangat suram, dan kemudian mereka menyentuh tangan mereka bersama-sama. Di sekitar pinggangnya, sepertinya dia akan mendapatkan pistol. Tetapi pada saat ini, mata Bai Rentu dingin, tubuhnya tiba-tiba berbalik, tangannya terangkat, dan pisau tajam dan garpu terbang ke arah 2 pelayan asing. Saat mereka menyentuh pistol di pinggang, garpu dan pisau sudah terbang di depan mereka berdua, bergegas menuju bahu mereka. Mereka berdua bereaksi dengan sangat sensitif. Mereka segera menyerah mengambil pistol, dan buru-buru berbalik untuk menghindarinya. Mereka mampu menghindari pisau dan garpu. Pada saat yang sama, saat mereka berbalik, mereka mengulurkan pistol lagi, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh berada dalam kecepatan yang sangat cepat. Menekan di depan mereka, pada saat yang sama 2 tangan yang seperti besi tiba-tiba meraih tenggorokan mereka berdua,
dan keduanya tiba-tiba merasa sulit untuk bernafas, dan leher mereka seolah-olah diikat oleh jeruji besi. Setelah meraih leher mereka, sosok itu masih tidak berhenti sedikit pun, mendorong keduanya dengan kekuatan besar dan membentur tembok di belakang. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar pada saat bersamaan, dan kepala dua pelayan asing juga terbanting ke dinding, mata mereka berputar, dan tubuh mereka lemas ke tanah tanpa suara sedikitpun. Takut, Bairentu melirik dingin kedua pelayan asing yang pingsan di tanah. Saudaraku, tidak, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Kita juga sedang terancam. Tiga pelayan Huaxia lainnya sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah, menangis dan memohon belas kasihan ratusan orang. Aku tahu. Ratusan orang membantai mereka dan berkata dengan enteng, dia sudah melihat bahwa ketiga orang ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. FUCK. Pelayan bermata biru yang dibantai oleh 100 orang dengan pisau buah memakukan telapak tangannya ke meja. Melihat kedua temannya itu dengan mudahnya dijatuhkan, ia sangat marah. Saat ia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, ia mengulurkan tangannya untuk meraih dan memasukkan dirinya. Pisau tajam di tangan. Tetapi ketika dia baru saja meraih gagang pisau untuk mencabut pisau dari tangannya dan dari meja, sebuah tangan besar yang kuat tiba-tiba menekan pegangan pisau itu. Dia tidak merasakan sakit di tangannya lagi. Dia melihat ke atas, melihat Li Zenseng, yang duduk di samping ratusan orang pembantaian, menatapnya dengan senyuman, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Begitu pelayan bermata biru itu mengatupkan giginya, tangan yang memegang gagang pisau membanting keras, mencoba mencabut pisau itu dengan kekuatan kasar, tapi siapa tahu tangan Li Zenseng itu seperti penggiling batu kecil, menekan gagangnya dengan kuat, membuatnya mencabutnya. Tidak keluar. Biar saya bantu, pegangan pisau ini tertanam di meja, tidak mudah untuk ditarik, Anda harus bergerak dulu. Li Zenseng tersenyum padanya, dan tiba-tiba bergerak maju mundur di bawah gagang pisau. Pisau tajam itu menebas bolak-balik di telapak tangan pelayan bermata biru yang berdarah. Tidak peduli seberapa bagus mata biru pelayan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak keras, gemetar dan menggigil, "Kamu orang Cina semuanya iblis." Ah, iblis. Dia marah dan benci di dalam hatinya, orang Cina ini terlalu nakal untuk bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Dia belum menyerang mereka. Mereka akan melakukannya. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa dia mendapatkan pisau buah untuk mereka, dia melayani mereka. Akibatnya, mereka akan membalas dendam. Iblis tidak bisa melakukan perilaku seperti ini. Mengetahui bahwa kamu masih berlari untuk menemukan kematianmu. Li Zenseng tertawa bahagia, tangannya terus berbicara saat dia berbicara, dia masih bermain-main sambil menekan gagang pisau, dan telapak tangan pelayan bermata biru berpotongan lurus itu berdarah. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Bairentu berjalan perlahan saat ini dan menyapa pelayan bermata biru dengan suara yang dalam. Dia hanya menemukan 2 pistol dan 2 belati dari 2 pelayan asing yang pingsan, tetapi sepertinya dia sengaja berusaha menyembunyikan identitasnya. Tidak ada simbol atau tanda pada senjata kedua pria tersebut, sehingga Bairentu tidak dapat menilai identitas mereka. Mendengar perkataan Bairentu, Li Zenseng sangat kooperatif dan menghentikan tindakannya. Pelayan bermata biru itu juga berhenti berteriak. Melihat tangannya yang hampir memborok, dia menggigil ketakutan, tetapi dia mengertakkan gigi dan berpura-pura menjadi seorang dengan penampilan yang kuat. Dia berkata dengan dingin kepada 100 orang, "Kamu beritahu aku dulu, bagaimana kamu melihat bahwa kami di sini untuk merugikanmu?" Anda tahu, agar tidak menarik perhatian Bairentu dan Lin Yu, dia tidak memakai senjata apapun di tubuhnya, dan dia telah bertindak sebagai pelayan berkali-kali sebelumnya, membenarkan bahwa dia sama sekali tidak mungkin menunjukkan kaki kuda. Sangat sederhana, karena aku juga seorang pembunuh, jadi sekilas aku bisa melihat apa yang berbeda dari orang biasa di dalam dirimu.
Bai Rentu masih tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya saat dia berbicara, dan suaranya sangat dingin dan lugas, mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya sama seperti memainkan pedang besar di depan Guan Erie. Apakah kamu juga seorang pembunuh? Pelayan bermata biru itu tampak kaget, tak heran Bai Rentu bisa melihat identitasnya sekilas, ternyata itu pendamping. Saat dia berkata, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia dengan tegas berkata, karena itu pembunuh, maka kamu harus tahu aturan industri kami. Ketika kami melakukan tugas kami, kamu tidak boleh ikut campur. Karena semua orang di sini adalah keluargaku. Bai Rentu berkata dengan ringan. Keluarga. Kalau begitu kau mati bersama keluargamu. Pelayan bermata biru itu menatap Bai Rentu dengan dingin, dengan ekspresi cemberut, dan bahkan sedikit arogansi muncul di wajahnya, dan berkata dengan tajam, apakah kamu tahu siapa kami? Bai Rentu mendengar bahwa dia tidak berbicara, alisnya tidak bisa menahan cemberut, tiba-tiba tubuhnya diganggu seperti kilat, sikunya ditekan dengan keras, dan pelayan bermata biru itu berada di tengah-tengah lengan yang menggantung di udara. Retak. Sebuah retakan keras terdengar, dan lengan pelayan bermata biru itu tiba-tiba menekuk pada sudut yang aneh. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh kekuatan yang luar biasa, tangan yang dipaku juga robek dari bilahnya, dan telapak tangannya robek. 2 bagian. Apa? Pelayan bermata biru itu memeluk erat lengannya yang terputus dan meratap, tidak bisa bernapas, setan. Benar-benar iblis dari neraka. Tinta seperti itu layak menjadi pembunuh. Bai Rentu berkata dengan acuh tak acuh, apakah ambang pembunuh begitu rendah sekarang? Jika kamu tidak membicarakannya, kaki ini akan patah selanjutnya. Sambil berbicara, dia sudah menginjak kaki pelayan bermata biru dengan satu kaki. Pluto. Kami dari Pluto. Pelayan bermata biru itu begitu ketakutan hingga dia berteriak, buru-buru meneriaki 100 orang, Pluto peringkat 7 dalam daftar pembunuh dunia. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.